Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini begitu tidak adil, sahabatku? Di mana orang-orang berlomba-lomba mengejar kekayaan dengan cara apapun. Bayangkan sejenak, kamu berjalan di tengah kota besar. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berseliweran. Tapi di balik kemewahan itu, tersembunyi sisi gelap yang mengerikan. Nafsu akan kekayaan telah membutakan mata hati manusia. Persaingan kotor menjadi hal biasa. Orang rela menghalalkan segala cara demi meraih puncak kejayaan. Kisah nyata ini mungkin tak asing bagimu. Seorang pengusaha sukses yang dulunya hidup sederhana, namun setelah meraih kesuksesan, ia berubah. Lupa diri, lupa asal-usulnya. Bahkan rela menipu rekan bisnisnya sendiri demi mengeruk keuntungan lebih besar. Tapi inilah realita yang terjadi di sekitar kita. Keserakahan akan harta benda telah melahirkan tindakan-tindakan kotor yang merusak tatanan sosial. Korupsi merajalela, penipuan berkedok, investasi menjamur, eksploitasi tenaga kerja demi profit semata. Semuanya berakar dari nafsu akan kekayaan yang tak terkendali. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa manusia bisa begitu serakah? Jawabannya sederhana, sahabatku. Kita telah lupa akan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Kita terjebak dalam pusaran materialisme, mengejar hal-hal yang fana dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi jangan putus asa, masih ada harapan. Masih ada cahaya di ujung terowongan. Kita bisa mengubah keadaan ini bersama-sama. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bersyukur dan berbagi. Bayangkan jika kita semua kembali pada fitrah kemanusiaan, saling membantu, saling menguatkan. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang lebih indah? Ingatlah selalu, sahabatku, kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita berikan pada sesama. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang kita berikan. Kalimat itu mungkin terdengar klise, tapi maknanya begitu dalam. Cobalah renungkan sejenak, rasakan getarannya di hatimu. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Mulailah dengan hal-hal kecil, berbagi dengan tetangga yang kesusahan, membantu rekan kerja yang sedang dalam kesulitan, atau sekadar tersenyum tulus pada orang-orang di sekitarmu. Percayalah, tindakan-tindakan kecil itu akan menciptakan riak perubahan. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Jangan pernah merasa bahwa usahamu sia-sia. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan memiliki dampak. Mungkin tidak terlihat langsung, tapi yakinlah semesta mencatat semuanya. Bayangkan jika setiap orang melakukan hal yang sama, memberi tanpa pamrih, berbagi dengan tulus. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik? Kita mungkin tidak bisa menghentikan keserakahan orang lain, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah oase di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Tunjukkan pada dunia bahwa masih ada harapan. Kebaikan itu menular, jadilah virus kebaikan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalimat itu bukan sekadar kata motivasi kosong, tapi sebuah ajakan untuk bertindak, untuk membuat perubahan nyata. Mungkin kamu merasa kecil dan tak berdaya, merasa bahwa suaramu tak akan didengar. Tapi ingatlah selalu, sahabatku, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Bayangkan dirimu sebagai setetes air. Sendirian, kamu mungkin merasa tak berarti, tapi bersama tetesan lainnya, kamu bisa membentuk samudra yang luas. Begitu pula dengan kebaikan. Setiap tindakan positif yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menciptakan gelombang perubahan. Mungkin tak terlihat seketika, tapi yakinlah, dampaknya akan terasa. Jangan pernah merasa lelah berbuat baik. Jangan pernah merasa usahamu sia-sia, karena setiap kebaikan yang kita taburkan, suatu saat akan berbuah manis. Mungkin kamu bertanya-tanya, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Jawabannya sederhana, sahabatku. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitarmu. Cobalah untuk lebih peka terhadap lingkungan. Lihat sekelilingmu. Adakah tetangga yang membutuhkan bantuan? Adakah rekan kerja yang sedang kesulitan? Atau mungkin ada anak jalanan yang membutuhkan uluran tanganmu? Jangan ragu untuk mengulurkan tangan. Jangan takut untuk berbagi. Karena sesungguhnya, dengan memberi, kita justru menerima lebih banyak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalimat itu bukan sekadar pepatah kuno, tapi sebuah kearifan yang telah teruji zaman. Cobalah praktikkan dalam keseharianmu. Rasakan sendiri bagaimana hatimu menjadi lebih lapang, bagaimana hidupmu terasa lebih bermakna. Ingatlah selalu, sahabatku, kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita berikan pada sesama. Jadilah orang kaya yang sesungguhnya, kaya hati, kaya empati, kaya dalam berbagi kebaikan.
Mungkin perjalanan ini tidak mudah, mungkin akan ada banyak tantangan dan cobaan, tapi percayalah, hasilnya akan sepadan. Bayangkan dunia di mana semua orang saling peduli, di mana kebaikan menjadi hal yang lumrah, di mana cinta kasih menggantikan keserakahan. Indah bukan? Nah, mari kita wujudkan bersama-sama. Langkah demi langkah, hari demi hari. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan ini, karena sesungguhnya masih banyak orang baik di luar sana. Orang-orang yang memiliki visi yang sama denganmu. Carilah mereka. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas positif. Saling menguatkan, saling mendukung. Karena bersama-sama, kita lebih kuat. Alone we can do so little, together we can do so much. Kata-kata Helen Keller itu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi, sahabatku, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena setiap tindakan positifmu, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa. Teruslah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Teruslah menjadi pengharapan di tengah keputusasaan. Karena dunia ini membutuhkan orang-orang sepertimu. Ingatlah selalu, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang berjuang untuk hal yang sama. Yang percaya bahwa kebaikan masih ada. Yang yakin bahwa dunia ini masih bisa menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita sama-sama mewujudkan impian itu, langkah demi langkah, hari demi hari. Sampai akhirnya, kita bisa melihat dunia yang lebih indah. Dunia yang dipenuhi cinta kasih dan ketulusan. Sahabatku, perjalanan ini mungkin masih panjang, tapi yakinlah, setiap langkah yang kita ambil membawa kita semakin dekat pada tujuan. Jadi, tetaplah semangat, tetaplah berbuat baik, karena sesungguhnya, kebaikanmu itu seperti benih yang ditaburkan. Mungkin saat ini belum terlihat hasilnya, tapi suatu saat nanti, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, yang memberikan keteduhan bagi banyak orang. Tapi ingat, jika kamu merasa haus akan pujian, seolah-olah hatimu tak pernah puas dengan apa yang kamu miliki, sahabatku, hari ini aku ingin mengajakmu merenung sejenak tentang sebuah penyakit hati yang bisa menghancurkan hidup kita tanpa kita sadari. Ya, keserakahan akan kekayaan dan pujian. Bayangkan seorang pejabat yang awalnya bersih. Dia masuk ke dunia politik dengan niat mulia ingin mengabdi pada rakyat. Tapi perlahan, godaan uang dan kekuasaan mulai menggerogoti hatinya. Sedikit demi sedikit dia mulai tergoda untuk menerima suap. Awalnya hanya nominal kecil, tapi lama-kelamaan semakin besar. Hati nuraninya berteriak, tapi dia membungkamnya dengan alasan demi keluarga. Tanpa sadar dia telah terjerumus ke dalam lubang hitam korupsi. Keserakahan akan kekayaan telah melahirkan tindakan kotor. Pejabat itu kini hidup dalam ketakutan. Selalu was-was akan terungkapnya kejahatannya. Teman-teman, kisah ini mungkin terdengar familiar. Kita sering mendengar berita tentang pejabat yang terjerat kasus korupsi. Tapi tahukah kamu bahwa benih keserakahan itu bisa tumbuh di hati kita semua? Ya, kamu dan aku, kita semua rentan terjebak dalam perangkap nafsu akan pujian dan kekayaan. Tanpa kita sadari, kita bisa lupa merendahkan diri. Coba renungkan. Pernahkah kita merasa iri melihat teman yang lebih sukses? Atau mungkin kita pernah tergoda untuk berbohong demi mendapat pujian? Ini adalah tanda awal keserakahan mulai mengintai hati kita. Tapi jangan putus asa, sahabatku. Masih ada harapan. Kita masih bisa melawan nafsu keserakahan ini. Caranya, dengan kembali pada fitrah kita sebagai manusia yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Ingatlah selalu bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Harta, jabatan, bahkan pujian, semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Yang abadi hanyalah amal baik kita. Keserakahan adalah penjara tanpa jeruji yang mengurung jiwa kita. Kalimat itu mungkin terdengar klise, tapi maknanya begitu dalam. Ketika kita terjebak dalam keserakahan, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri sendiri. Kita menjadi budak nafsu, selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Tapi tahukah kamu, justru dalam kesederhanaan dan rasa syukur, kita menemukan kebebasan sejati. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, hati kita akan tenang. Kita tidak lagi dikejar oleh keinginan akan lebih dan lebih lagi. Sahabatku, mungkin saat ini kamu sedang berjuang melawan godaan keserakahan. Mungkin ada tawaran korupsi yang menggiurkan. Atau mungkin kamu tergoda untuk berbuat curang demi mendapat pujian. Aku tahu, perjuanganmu tidak mudah. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang baik di luar sana yang juga sedang berjuang melawan nafsu keserakahan. Kita semua adalah teman seperjuangan. Jangan menyerah, sahabatku. Teruslah melangkah di jalan kebenaran meski terasa berat. Ingatlah selalu bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari harta atau pujian manusia. Kemuliaan sejati datang dari kebersihan hati dan ketulusan niat kita. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kekayaan jiwa yang tak ternilai. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup dengan hati yang lapang, tidak iri dengan kelebihan orang lain,
tidak rakus akan harta dunia. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa dihantui rasa bersalah atau ketakutan akan masa depan. Inilah kehidupan yang sebenarnya kita dambakan, bukan? Kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan jiwa. Dan kabar baiknya, kita bisa meraihnya. Caranya, dengan melatih diri untuk selalu bersyukur dan qanaah merasa cukup. Mulailah dari hal-hal kecil, sahabatku. Bersyukurlah atas nafas yang masih berhembus di dadamu. Bersyukurlah atas makanan sederhana di piringmu. Bersyukurlah atas orang-orang yang masih menyayangimu. Perlahan tapi pasti, hatimu akan terasa lebih ringan. Kamu akan mulai merasakan kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya. Kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diraih dengan jabatan tinggi. Tapi ingat, perjuangan melawan keserakahan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada kalanya kita akan terjatuh, tergoda oleh kilauan dunia. Saat itu terjadi, jangan menyerah, bangkit lagi, dan teruslah melangkah. Setiap kali kita menang melawan nafsu keserakahan, kita semakin dekat dengan fitrah kita yang suci. Sahabatku, mungkin saat ini kamu merasa lemah. Mungkin godaan keserakahan terasa begitu kuat, tapi percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengalahkan segala nafsu duniawi. Kekuatan itu adalah iman. Iman yang mengingatkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bahwa segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Dengan iman ini, kita bisa melawan godaan korupsi meski dalam kesulitan ekonomi. Dengan iman ini, kita bisa tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbohong. Dengan iman ini, kita bisa tetap rendah hati meski dipuji-puji orang. Teman-teman, mari kita saling menguatkan dalam perjuangan ini. Mari kita ingatkan satu sama lain bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada tumpukan harta atau pujian manusia. Kebahagiaan sejati ada dalam hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Jika kamu merasa lelah dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang baik di luar sana yang juga sedang berjuang. Kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kebersamaan kita menemukan kekuatan untuk melawan keserakahan. Sahabatku, aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi percayalah, hasilnya akan sangat membahagiakan. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup dengan hati yang lapang, tanpa beban dosa korupsi atau kebohongan. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa dihantui rasa bersalah. Kita bisa tersenyum tulus saat bercermin, karena tahu bahwa kita telah berusaha menjadi manusia yang baik. Inilah kehidupan yang sebenarnya kita dambakan, bukan? Kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan jiwa. Dan kabar baiknya, kita bisa meraihnya bersama-sama. Jadi, sahabatku, jangan pernah menyerah dalam perjuangan melawan keserakahan. Teruslah melangkah di jalan kebenaran, meski terasa berat. Ingatlah selalu bahwa setiap langkah kecil kita menuju kebaikan adalah kemenangan besar di mata Sang Pencipta. Mari kita saling menguatkan dalam perjuangan ini. Mari kita ingatkan satu sama lain bahwa kita lebih berharga dari sekadar harta atau pujian manusia. Kita adalah makhluk mulia yang diciptakan untuk tujuan yang agung. Akhir kata, sahabatku, aku berharap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Pengingat untuk selalu menjaga hati kita dari virus keserakahan. Pengingat untuk selalu bersyukur dan qanaah dalam segala keadaan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, bagikan juga ke orang yang kamu cintai, agar semakin banyak orang yang tersadar akan bahaya keserakahan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat. Tetap semangat dalam kebaikan, dan ingatlah selalu bahwa kamu berharga.